Minasan, konnichiwa. Kembali lagi bersama Mary dari Akinosora. Oke, hari ini apa yang akan kita bahas? Hari ini kita akan membahas salah satu anime yang terkenal ya, yang menjadi salah satu box office juga tahun lalu di Jepang, yang tidak lain adalah Kimetsu no Yaiba. Nah, pasti kalian tidak asing lagi ya dengan beberapa tokoh yang ada di Kimetsu no Yaiba. Nah, hari ini kita akan membahas ungkapan yang mereka gunakan. Ya, 3 tokoh ini yang akan kita bahas, ungkapannya adalah Tanjiro, Zenitsu, dan Inosuke. Yuk, kita langsung cek aja. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang pertama ya, untuk salah satu karakter, yaitu Tanjiro. Oke, kalimat yang pertama. Hai, kanarazu tasuke ni iku. Hai, ini artinya aku pasti akan pergi untuk menolongnya. Nah, yang aku akan bahas di kalimat ini ya adalah pola kalimat nani nani ni iku. Jadi, pola kalimat ini itu digunakan untuk menyatakan pergi untuk melakukan suatu tujuan tertentu. Nah, untuk menggunakan pola ini, kalian perlu menggunakan kata kerja bentuk mas, yang dihilangkan masnya, ditambahkan partikel ni dan iku untuk kata kerja pergi. Contohnya, tasuke ni iku, pergi untuk menolong. Untuk kalimat yang kedua, teki wa doko da? Oke, nah yang akan kita bahas adalah kosakatanya. Teki, teki itu adalah apa? Ada yang tahu? Teki itu adalah musuh. Dokoda, dokoda. Ini adalah kalimat kasual dari doko desu ka ya, untuk menyatakan di mana. Teki wa dokoda. Ya, yang artinya musuhnya ada di mana. Yang selanjutnya untuk ungkapan yang ketiga, nanika hoho wa nai no ka. Ya, yang akan kita bahas pertama adalah untuk kosakata nanika. Nanika itu kalau diartikan sesuatu. Ya. Hoho, hoho wa cara. Dan nai no ka adalah kalimat pertanyaan untuk apakah tidak ada atau tidak adakah. Jadi kalau kita artikan nanika hoho wa nai no ka, apakah tidak ada suatu cara. Nah, sekarang masuk ke ungkapan yang keempat. Mungkin kalau yang kalian ngikutin ceritanya, mungkin tahu juga ya karakter Tanjiro ini punya kemampuan khusus di penciumannya. Jadi mungkin ini salah satu ungkapan juga yang sering diucapkan ya oleh Tanjiro, yaitu nanda kono nioi. Kita bahas mulai perkataannya ya. Jadi sebenarnya nanda ini adalah bentuk kasual dari nandesu ka. Ya. Nanda kono nioi. Nanda itu apa? Kono nioi, bau ini. Jadi kalau kita artikan nanda kono nioi, bau apa ini? Oke, kita masuk ke yang kelima. Ya, mungkin ini yang terakhir ya. Nanti kita next ke karakter selanjutnya. Oke, yang ini agak panjang ya. Jadi ungkapannya adalah issho ni tatakao. Issho ni kangaeo. Kono oni o taosu tame ni chikara o awaseo. Nah, ini kalau kalian dengar ada yo-nya ya. Nah, ini sebenarnya adalah kalau di bahasa Jepang disebutnya adalah ikoke atau bentuk ajakan. Ya, mungkin kalian pernah juga dengar bentuk ajakan yang pakai masho, ikimasho, nemasho, kan ya. Nah, di sini yang Tanjiro gunakan adalah bentuk kasualnya. Gitu. Mungkin kita bahas ya dari yang pertama tadi ada issho ni tatakao. Ya, issho ni itu bersama-sama. Tatakao dari kata tatakau atau yang artinya bertarung. Issho ni tatakao jadinya bentuk ajakan untuk bertarung gitu. Nah, sama yang selanjutnya issho ni kangaeo. Nah, kangaeo ini diambil dari kata kangaeru atau berpikir. Ya, jadi bersama-sama kita berpikir. Dan selanjutnya kono oni. Oni wa
setan to kan ya, soyu kanji kana. Atau lebih ke kalau di sini biasanya mereka pakainya iblis lah ya, gitu. Iblis. Oni o taosu tameni. Nah, tameni di sini adalah pola kalimat ya, menunjukkan untuk gitu. Taosu, taosu itu mengalahkan kalau di sini ya. Mungkin ada arti lain, mungkin nanti kalian bisa cari ya arti lain selain mengalahkan untuk kata kerja taosu. Nah, terus selanjutnya chikara o awaseo. Chikara o awaseo. Jadi ini adalah kalimat menyatukan kekuatan lah gitu ya. Chikara itu artinya adalah kekuatan. Jadi kalau kita terjemahkan, ini agak panjang ya. Kita balik lagi ke yang pertama. Issho ni tatakao gitu. Jadi ayo bertarung bersama. Terus selanjutnya issho ni kangayo. Ya, kita berpikir bersama. Dan selanjutnya kono oni o taosu tame ni, ya, untuk mengalahkan iblis ini ya, chikara o awaseo. Mari kita menyatukan kekuatan. Kira-kira seperti itu. Oke, next kita bahas karakter selanjutnya, yaitu Zenitsu ya. Mungkin ini salah satu karakter yang bisa dibilang unik ya dan lucu juga. Jadi mungkin kalau kalian lihat dia karakternya lebih ke arah yang ya penakut pokoknya, yang sebenarnya ya dia punya kekuatan yang cukup oke juga. Nah, kita bahas deh ya ungkapan apa aja yang sering ya atau pernah dia ucapkan. Ya, ungkapan yang pertama untuk karakter Zenitsu. Oke, kalimat yang pertama, ore wa kirawareteru no kana? Oke, kita cari tahu ya artinya. Ore wa kirawareteru no kana? Ya. Jadi, ore ini sebenarnya adalah kata ganti orang ya untuk saya, tapi yang lebih ya kasar lah ya. Biasanya dipakainya sama laki-laki. Nah, kalau misalnya kita artikan di bahasa Indonesia mungkin dia semacam gue, atau kalau di bahasa Sunda ya, kalau misalnya kalian orang Sunda mungkin tahu atau pernah dengar juga aing ya. Kira-kira seperti itu. Ore wa kirawareteru no kana? Nah, kirawareteiru ini dia perubahan dari kata kerja yang dirubah ke bentuk pasif gitu, yang asalnya dari kirau atau membenci. Jadi kirawareteiru di sini artinya dibenci. Terus dia ada tambahan kana ya. Jadi kana ini kesannya kayak mempertanyakan gitu ya. Jadi apakah aku gitu ya. Ore wa kirawareteru no kana? Jadi dia bertanya-tanya, apakah aku dibenci gitu ya. Saya kata desu. Oke, kita masuk ke ungkapan yang kedua. Baik, yang kedua, ore ga warukatta yo. Ya. Nah, ore tadi udah kita bahas ya. Nah, di sini ada warukatta. Nah, warukatta itu sebenarnya dari kata warui atau buruk, jelek. Nah, cuman di sini Zenitsu pakai untuk meminta maaf. Ore ga warukatta yo, aku yang salah. Gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau minta maaf, ya selain sumimasen, gomen nasai, gomen tokannya, itu kalian bisa menggunakan warukatta. Yang ketiga, nah ini agak nggak panjang juga sih ya, ini salah satu idiom ya yang pernah Zenitsu gunakan ya ketika dikejar iblis. Oke, ini ungkapannya adalah shinzo ga kuchi kara marobi deteru tokoro da. Oke ya, shinzo ga kuchi kara marobi deteru tokoro da, yang kalau diartikan secara keseluruhan jantungku hampir copot gitu ya. Mungkin kalian pernah ya sering dengar juga ya gitu ungkapan atau idiom itu ya. Kita bahas dari kosakatanya ya. Shinzo, shinzo itu jantung ya. Kuchi kara ya, kuchi itu sebenarnya ini ya, mulut. Nah, karanya di situ adalah partikel yang artinya dari ya. Marobi deteru tokoroda, jadi kayak mau keluar gitu. Jadi kalau diterjemahkan ya idiom ini ya kurang lebih artinya jadi jantungku hampir copot gitu. Oke, ungkapan yang keempat.
ya, itu adalah ore ga nantoka shinakucha. Ya, ore ga nantoka shinakucha. Ya, nantoka. Ya, nantoka itu sebenarnya kalau diartikan sesuatu lah ya, atau apapun itu. Nah, shinakucha ini adalah bentuk kasual dari shinakereba narimasen atau shinaito ikemasen, yang kalau diartikan jadinya harus. Jadi di sini Zenitsu bilang ore ga nantoka shinakucha. Jadi aku harus melakukan sesuatu apapun itu. Oke, yang terakhir ya ungkapan untuk Zenitsu. Ya, ungkapan kelima yaitu adalah arigato tasukatta yo. Kono on wa wasurenai yo. Ya, ini kalau diartikan kita lihat dari kosakatanya yaitu arigato tasukatta yo. Nah, tasukatta di sini dari kata kerja tasukaru atau yang artinya tertolong gitu. Arigato tasukatta yo. Ya, sama yang selanjutnya kono on wa wasurenai yo. Nah, kono on itu ya bisa diartikan budi ya. Biasanya digunakan untuk membalas budi ya. Atau kita artikan di sini kebaikan mungkin ya. Kono on wa wasurenai yo. Aku tidak akan melupakan kebaikanmu. Tuh kan ya. Soiyu kanji desu. Nah, sekarang kita masuk ke karakter yang terakhir ya, yaitu Inosuke. Ya, mungkin kalau kalian nonton ya, kalau dibandingkan dua karakter tadi dia lebih ke sangar kali ya. Ya, jadi mungkin ya, tapi di balik kesangaran itu ya mungkin tahu ya kalau kalian nonton atau baca komiknya mungkin ya, di balik topeng babinya itu ya ada wajah cantik. Ya, cowok tapi cantik. Oke, nanti kita bahas lah ya ungkapannya yang diucapkan oleh karakter ini apa aja. Oke, ungkapan yang pertama itu adalah hara ga heru ze. Ya, hara ga heru ze. Nah, kalau hara ga heru itu sebenarnya ya artinya perut lapar ya. Nah, cuman mungkin di sini konteksnya karena ya mungkin kalian kalau nonton tahu ceritanya lebih kenal lah ya dengan karakternya. Mungkin di sini dia lagi pengen berantem sama orang atau pengen babat orang. Ya, sesuatu lah. Nah, tapi di sini ada tambahannya adalah ze, hara ga heru ze ya. Jadi ze ini sebenarnya mungkin kayak bentuk perintah ya, ajakan, tapi yang lebih ya ada penekanannya, dan biasanya yang menggunakan juga itu rata-rata laki-laki kayak gitu ya. Lanjut masuk ke ungkapan yang kedua. Ya, ini sebenarnya kayaknya Inosuke nih kalau ngomong singkat-singkat sih ya. Jadi yang kedua juga ini salah satu idiom juga. Ini adalah hara ga tatsu. Hara ga tatsu. Hara itu sebenarnya perut, tatsu itu berdiri. Mungkin ada yang mau nebak artinya apa ya, atau mungkin nggak kebayang ya perut berdiri itu maksudnya apa ya. Ini idiom ya, jadi kalau diartikan hara ga tatsu ini artinya marah gitu. Oke, yang ketiga adalah koitsu nantoka shinaito ya. Koitsu nantoka shinaito. Nah, koitsu ya, koitsu di sini sebenarnya adalah ya bahasa yang kasar ya. Mungkin ya kalau artinya mungkin dia ya, tapi kalian pakai ketika ngomongin ya orangnya ada yang si eta gitu ya. Koitsu nantoka shinaito ya. Tadi kita udah bahas ya nantoka. Mungkin kalian coba ingat-ingat shinaito. Nah, shinaito ini sebenarnya ya bentuk kasual juga dari shinaito ikemasen. Kalau tadi mungkin Zenitsu pakainya shinakucha ya, kalau di sini Inosuke pakainya shinaito ya, tapi artinya harus. Jadi kayak aku harus melakukan sesuatu pada dia gitu. Oke, yang keempat ya, ungkapan yang keempat itu adalah modotte kitara zettai naguru karana. Oke, kita bahas artinya ya. Modotte kitara. Nah, modotte ini perubahan kata kerja bentuk te yang asalnya dari modoru atau kembali. Modotte kitara. Kalau kembali ya, zettai naguru karana. Zettai itu pasti. Naguru itu nonjok lah ya.
mukul, hajar gitu. Zettai naguru karena. Nah, karena di sini lebih ke arah ya penekanan ya, atau kayak ngerti kan lo gitu. Jadi kayak modotte kitara zettai naguru karena. Ntar ya kalau gue balik gitu, ntar gue hajar gitu. Artinya kurang lebih kayak gitu. Kita masuk ke yang terakhir, ungkapan yang kelima. Yang kelima adalah datte katana nihon moteru mo. Oke. Nah, datte katana nihon moteru mo. Nah, di sini mungkin kalian lihat ada datte dan diakhiri dengan mo. Ini adalah pola kalimat ya. Jadi pola ini biasanya digunakan untuk ya menjelaskan karena ya. Karena gitu, soalnya gitu, Kak. Nah, datte katana nihon moteru mo. Nah, kalau misalnya kalian tahu, Inosuke ini kan dia senjatanya punya 2 ya. Pakai pedang. Nah, katana adalah pedang ya, dikenal juga pedang samurai lah ya. Nah, nihon itu adalah hitungan ya, untuk menghitung benda yang panjang gitu dan pipih. Nah, jadi di sini katananya dihitung menjadi nihon, 2 buah gitu. Datte katana nihon moteru mo. Ya, soalnya aku punya 2 pedang gitu. Oke, gimana? Seru ya belajar ungkapan dari anime ya. Sebenarnya belajar dari anime ya, atau media apapun ya sebenarnya. Mungkin kalian lebih suka drama daripada anime, atau lebih suka nonton film. Ya sebenarnya itu adalah salah satu cara yang aku rekomendasikan juga ya buat semua ya kalian yang sedang belajar bahasa Jepang kayak gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya kita belajar hanya lewat buku aja, mungkin ya kita paham ya, maksudnya pola kalimatnya digunakan untuk apa, ya kosakatanya. Nah, tapi kalau misalnya kita nonton dari, maksudnya belajar juga dari drama atau anime, kita jadi lebih tahu ya, maksudnya konteksnya, atau biasanya kosakata ini tuh dipakainya sama siapa, ya kepada siapa, kayak gitu. Atau kalian dari sana bisa juga belajar pelafalannya kayak gitu. Dan plusnya ya mungkin kalian jadi lebih bisa membiasakan kuping kalian untuk mendengar bahasa Jepang kayak gitu. Tapi mungkin buat kalian yang lebih ingin mengasah apa ya, bahasa Jepangnya ya, bahasa Jepang yang digunakan untuk sehari-hari gitu ya, komunikasi, itu kalian juga perlu ya cari anime yang tepat. Jadi jangan semua kalian coba pelajari yang genrenya mungkin lebih ke arah polisi, ya bunuh-bunuhan, karena mungkin kosakatanya juga nggak umum ya dipakai buat sehari-hari. Jadi ya kalian boleh belajar ya lewat anime, drama atau apapun itu, tapi pilih juga genre yang tepat gitu. Oke? Nah, sekian pembahasan hari ini. Bagaimana menurut kalian? Kalau misalnya kalian punya request, ya mungkin ada anime lain yang kalian pengen bahas bareng kita, nanti kalian coba tulis di kolom komen ya. Nah, sekian pembahasan kita hari ini. Ya, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya untuk belajar bahasa Jepang bersama Aki no Sora. Dewa, mata ne! Aki no Sora! Japanese Language and Culture Institute.